kita semua. Selamat hari Minggu bagi kita semua, para saudara dan saudariku yang terkasih. Pada hari Minggu yang amat cerah ini, liturgi gereja kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan ini sekaligus juga menandai masa berakhirnya masa Natal kita dan memasuki masa biasa yang pertama. Justru kita seharusnya semakin menggalakkan, semakin melahirkan Yesus yang hidup lewat perkataan dan tindakan kita. Pada hari Minggu ini kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai perwujudan Allah menerima diri manusia yang rapuh dan berdosa lewat Yesus Kristus putranya. Saudara dan saudariku yang terkasih, pada hari Minggu yang lalu kita semua telah merayakan penampakan Tuhan kita yang tampil sebagai manusia sama seperti kita. Pada hari Minggu ini kita merayakan Tuhan Yesus yang sebagai manusia menerima baptisan. Adapun pokok pemberitaan Nabi Yohanes Pembaptis sebagaimana yang dikisahkan oleh penginjil Markus yang kita dengarkan dalam bacaan Injil pada hari Minggu ini, ialah kesaksiannya tentang seorang yang datang mengikutinya lebih berkuasa daripada dia. Kuasa yang dimaksud di sini ialah kuasa yang kekal, yang akan tampak dalam kehadiran Yesus Kristus. Bahkan dikatakannya, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun saya tidak layak. Istilah membungkuk dan membuka tali kasut adalah suatu tindakan yang merendah dan menghamba. Ia mengatakannya karena ia sadar bahwa ia hanyalah seorang nabi. Dia hanyalah seorang hamba yang melayani Tuhannya. Selanjutnya ia berkata, ia yang akan datang tidak hanya membaptis dengan air saja, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Roh Kudus sejatinya adalah Roh Allah sendiri yang datang dan bernaung kepada mereka yang menerima baptisan dengan meterai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu pada perikop selanjutnya dikatakan, pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret dan ia meminta kepada Yohanes Pembaptis supaya ia dibaptis. Dalam Injil Matius dikisahkan bahwa Yohanes Pembaptis sangat terkejut ketika Yesus meminta untuk dibaptis. Karena Yohanes Pembaptis mengetahui bahwa Yesus adalah Allah yang juga manusia yang tidak memiliki dosa. Yesus tak perlu dibaptis karena ia tidak berdosa. Pada saat Yesus keluar dari air sungai Yordan, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati pun turun atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang berkata, "Engkaulah anakku kasihi, kepadamulah aku berkenan." Dalam kata-kata ini terungkaplah pernyataan yang sangat mendasar tentang siapakah sebenarnya Yesus. Yesus adalah ungkapan kasih Allah kepada umat manusia. Ada dua makna atau arti yang mau kita ketahui dari baptisan Yesus ini. Makna yang pertama ialah bahwa Yesus setuju dengan pengajaran yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis, yakni penghakiman Allah sudah tiba atau sudah dekat lewat kehadiran Yesus Kristus yang sudah menjalankan tugas perutusannya ke dunia.
Yang kedua, penghapusan kesukuan sebagai pusat, di mana bangsa Israel selalu mengklaim bahwa merekalah bangsa yang diselamatkan. Tetapi dengan kehadiran Yohanes Pembaptis sebagai nabi dan Yesus sebagai Mesias mencela akan hal ini, bahwa semua bangsa akan diselamatkan. Semua yang menaruh kepercayaan kepada Yesus Kristus menjadi bangsa Israel. Karena itulah misi Allah lewat diri Yesus Kristus turun ke dunia. Lalu pengajaran yang disetujui Yesus ialah tentang pemahaman Allah, bahwa Allah itu adalah sebagai ungkapan cinta. Cinta yang menghidupkan, cinta yang mengampuni, bukan cinta yang menghanguskan. Lalu makna baptisan yang kedua ialah sebagai pintu masuk menuju realita hidup manusia yang berdosa dan rapuh. Dunia yang menjadi tempat tinggal manusia menjadi kotor karena ulah manusia yang serakah dan egois. Dengan baptisan ini, Yesus mau dan rela memasuki dan mengalami dunia manusia yang penuh keberdosaan. Ia bersedia untuk berbagi kehidupan dengan semua orang. Ia mau merasakan kegelisahan dan keresahan yang dialami oleh manusia. Sekaligus juga ia ingin menyelamatkan manusia. Dunia manusia yang berdosa ini disimbolkan dengan air sungai Yordan yang kotor dan keruh. Pada bacaan perikop ini juga didukung oleh bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya yang menyerukan umatnya yang haus dan letih agar turut serta dalam karya keselamatan Allah, dalam hal ini lewat diri Yesus Kristus putranya. Dan pada bacaan yang kedua, gereja mengutip dari surat pertama Rasul Yohanes, hendak menegaskan bahwa Yesus adalah sungguh putra Allah. Dengan percaya kepadanya, maka kejahatan dunia akan dikalahkan. Ia yang dikasihi sungguh turun dan lahir atas kuasanya sendiri. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian dari surga. Yang pertama, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiga ini adalah pribadi yang satu. Nah, para saudara dan saudariku yang amat dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi pertanyaan untuk kita, apa yang hendak kita pelajari dan kita hidupi lewat bacaan-bacaan yang baru saja kita dengarkan? Pertama-tama, kita harus mensyukuri dan berbangga hati karena betapa luar biasanya cinta Tuhan kepada kita umatnya, sehingga ia mau memasuki dunia manusia yang penuh dosa dan kejahatan, tercemar karena keserakahan dan keegoisan manusia. Ia mau tinggal dan bersatu dengan manusia yang hidup dalam serba keterbatasan. Pesan kedua ialah yang mau kita hidupi, bahwa dengan merayakan pesta pembaptisan Yesus ini, kita diingatkan agar kita semakin mensyukuri rahmat baptisan yang telah kita terima. Dengan menerima baptisan itu menjadi dasar persatuan dengan semua orang Kristiani. Seorang yang dibaptis menjadi milik Kristus selamanya, karena meterai yang digunakan kepada kita, meterai yang tak dapat dihapuskan. Pesan terakhir yang mau kita hidupi ialah kita harus bertindak sama seperti sikap perendahan diri Yohanes Pembaptis. Ia mengabdikan diri sepenuhnya dan segala karyanya
semata-mata tertuju hanya untuk kemuliaan Putra Allah, mempersiapkan jalannya untuk keselamatan manusia, bukan untuk kemegahan dirinya sendiri. Mari para saudara dan saudariku yang terkasih, mempersembahkan segala sesuatu yang kita kerjakan hanya untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita bersama, bukan untuk kemegahan diri sendiri. Dengan ini, dunia kita semakin bersinar dan layak dihuni, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Pacem